Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1236. Luo Xiu, di antara tiga suprim yang turun dari pihak alam Huang, salah satunya adalah penguasa kota besar Daluo, Huang Zentian. Dua lainnya juga merupakan tokoh kuat dari suku Huang, satu suprim pertengahan dan satu suprim tingkat lanjut. Begitu mereka tiba, seorang Kaisar Agung 9 roda dari suku Huang segera mengirimkan deskripsi rinci kejadian tadi melalui transmisi kesadaran kepada ketiga suprim itu, yang membuat pandangan mereka terhadap Luo Xiu berubah drastis. Huang Zentian tidak pernah menyangka bahwa pria yang dulu berteman seperti saudara dengan putranya beberapa ratus tahun lalu, kini telah menjadi sosok yang sederajat bahkan melampaui dirinya sendiri, karena para leluhur tingkat penguasa Dao yang dia hormati pun tampak sangat menghormati Luo Xiu. Memang layak menjadi murid penguasa Dao sejati Wuji, ujar dua suprim lainnya saling bertukar pandang, menyimpulkan bahwa kekuatan besar Luo Xiu berasal dari statusnya sebagai murid seorang penguasa Dao sejati. Tuan, silakan. Suprim tingkat lanjut dari suku Huang yang berpenampilan biasa itu menghormati Luo Xiu dengan membungkukkan tangan dan memberi tempat di sisinya. Luo Xiu tak membuang waktu dengan basa-basi, langsung melangkah dan berdiri bersama ketiga suprim tersebut. Mereka semua melayang di udara, posisi tiga suprim tampak lebih tinggi, menandakan status dan kewibawaan mereka sebagai suprim. Kini, meskipun Luo Xiu hanya berlevel Kaisar Agung 9 roda, dia sudah dianggap setara dengan para suprim. Pada saat bersamaan, Luo Xiu merasakan tatapan dari tiga suprim pihak lawan, satu adalah suprim suku naga Taixu yang tadi berhasil ia halau, satu suprim tingkat tengah dari sekte Xuanyuan, dan satu suprim tingkat lanjut suku naga Taixu yang bertahta dengan 10 matahari emas berputar di atas kepalanya. Suku naga Taixu, yang terbagi menjadi cabang Yin dan Yang, di mana suprim tingkat lanjut itu jelas adalah keturunan darah naga matahari. Luo Xiu memperhatikan ketiga suprim suku Huang di sisinya tampak muram, meski mereka juga keturunan penguasa Dao sejati. Dalam kondisi setara, kekuatan suku Huang sedikit kalah dibanding suku naga Taixu. Namun secara keseluruhan, kekuatan kedua kubu cukup seimbang, hanya saja kubu alam Huang punya satu tambahan Luo Xiu yang meskipun bukan suprim, jauh lebih sulit ditaklukkan dari suprim biasa. Suprim suku naga Taixu tingkat awal yang tubuhnya besar dan gagah itu memancarkan niat membunuh, tapi tidak gegabah menyerang. Semua pandangan kini tertuju ke posisi air api akar abadi. Sebuah danau besar yang aneh, separuhnya mengalir lava panas mendidih dan separuhnya lagi air beku berembun es, sampai ruang di sekitar membeku. Api dan air, benar-benar mewakili dua atribut akar ajaib itu dengan sempurna. Di tengah danau, Luo Xiu melihat tanaman seperti bunga teratai berkilau, memancarkan cahaya samar. Daun dan akar tanaman itu berwarna merah menyala, kelopak dan mahkota bunga berwarna putih seperti salju, merah dan putih berpadu indah seperti permata kristal paling sempurna di dunia. Ramuan abadi. Sekilas pandang saja, mata Luo Xiu memancarkan kekaguman mendalam. Dia sudah memiliki banyak ramuan tingkat suprim, tapi aura Dao yang terpancar dari akar ini jauh melampaui itu, bagaikan membandingkan rumput liar dengan ramuan suci. Ramuan biasa dan ramuan surgawi, beda satu kata tapi langit dan bumi berbeda, tak sebanding sama sekali. Aura Dao surgawi sangat pekat. Luo Xiu menyipitkan mata. Akar air api ini benar-benar peluang menjadi seorang abadi. Jika seorang penguasa Dao yang sudah menguasai Dao air api dengan sempurna mendapatkannya, bisa jadi dia langsung melompat ke tingkat abadi. Namun, hanya ada segelintir penguasa Dao di tiga dunia kosmos ini, dan setiap suprim punya Dao utama masing-masing yang cenderung lebih tinggi tingkatannya atau telah membuka Dao surgawi sendiri. Akar ini tidak terlalu cocok untuk mereka. Meski begitu, nilai akar air api ini luar biasa, dan meskipun para penguasa Dao mungkin tidak menggunakannya untuk naik tingkat Dao surgawi, mendapatkan akar ini tetap akan membuat kekuatan mereka meningkat pesat. Tentunya, akar ini tidak mudah diraih karena danau tempat akar itu tumbuh berdenyut dengan kekuatan Dao air api, menciptakan perisai pembatas yang bahkan penguasa Dao pun kesulitan menembusnya. Sebelum memasuki reruntuhan, Luo Xiu sudah mendengar dari penguasa Dao sejati Wuji bahwa ketiga harta di reruntuhan ini dijaga oleh rintangan yang kekuatannya bergantung pada level pelaku. Jika penguasa Dao turun tangan, rintangan itu sangat mengerikan, tapi jika yang turun adalah Kaisar Agung atau lebih rendah, kekuatan rintangan jauh lebih lemah. Karena para dewa purba yang meninggalkan harta ini tentu takkan memasang jebakan mematikan yang membuat pemiliknya tewas seketika. Meski yakin dengan kekuatannya, Luo Xiu masih menahan diri. Suprim tingkat lanjut dari suku naga Taixu mengangkat tangan, dan beberapa kultivator naga suku Taixu bergegas menuju danau air api.
Mereka adalah Kaisar Agung Sembilan Roda, pasukan pengintai yang dikirim untuk menguji. Boom! Ketika beberapa Kaisar Agung Sembilan Roda dari dunia naga Taiksu mendekati danau itu, tiba-tiba energi air dan api surgawi yang tak terhingga meledak dengan dahsyat, membentuk berbagai mantra berkilauan, mantra api yang menyala-nyala dan mantra air yang seperti serpihan salju. Dalam sekejap mereka terperangkap dan dilahap oleh energi tersebut. Ah! Teriakan memilukan terdengar, hanya dalam waktu kurang dari 2 atau 3 tarikan napas, beberapa dari mereka telah terbakar menjadi abu, meskipun tubuh naga mereka yang kuat tidak sanggup menahan panas tersebut. Beberapa yang tersisa malah membeku oleh kekuatan air, jatuh ke dalam air dingin dan tenggelam tanpa tanda-tanda kehidupan. Melihat pemandangan ini, banyak orang merasa ngeri, kekuatan energi air dan api surgawi ternyata jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Aku yang coba dulu. Seorang Kaisar Agung Sembilan Roda dari suku Huang maju selangkah, dia berada di puncak level Kaisar Agung, hampir menyentuh tingkat Supreme. Dia terbang mendekat, dan ketika hampir sampai, segera memicu perlindungan energi air dan api surgawi, kekuatannya jauh lebih besar daripada yang dialami oleh beberapa kultivator naga Taiksu tadi. Orang ini adalah seorang jenius luar biasa, kekuatannya hampir setara Supreme, Luo Xiu memperkirakan dia hanya sedikit di bawah dirinya. Dia berhasil bertahan dari benturan energi pembatas tersebut, namun saat makin mendekat ke akar air api, kekuatan perlindungan semakin meningkat, wajahnya berubah pucat dan ia segera mundur dengan cepat. Puk, salah satu lengannya terbakar oleh api surgawi, api itu seperti belatung yang tak bisa padam, maka dia dengan tegas memutuskan untuk memenggal lengannya sendiri. Saat itu juga dadanya terkena serangan air surgawi, kristal es menyebar dengan cepat membekukan tubuhnya. Orang kuat suku Huang ini mundur, segera mengeluarkan senjata spiritual yang menghancurkan tubuhnya menjadi serpihan, kemudian daging dan darah bersatu kembali membentuk tubuhnya. Orang-orang suku Huang banyak yang menguasai Dao Huang, sangat ahli dalam pelekatan tubuh, kejadian seperti ini nyaris mematikan bagi kultivator lain, tapi dia bisa bertahan hidup. Kekuatan perlindungan ini terlalu kuat, wajahnya pucat, dia berkata sambil menarik napas dalam, meskipun kejadian itu singkat, kerugiannya besar. Aku mau coba. Penguasa kota Daluo, Huang Zentian, melangkah maju, bersamaan dengan pria gagah dari suku naga Taiksu tingkat awal yang tadi. Keduanya sama-sama Supreme tingkat awal, jelas hendak bertarung memperebutkan akar ajaib di danau itu. Swiss. Keduanya bergerak cepat, tapi serangan dan mundur mereka sama cepatnya, hampir hanya dalam sekejap, Huang Zentian sudah mundur, setengah tubuhnya terbakar habis menjadi abu. Pria gagah dari suku naga Taiksu sedikit lebih kuat, tapi dia juga tak bertahan lama, bahkan harus memanggil wujud naga hitamnya untuk kabur. Sisik naga di tubuhnya hampir seluruhnya hangus, luka berdarah terlihat jelas. Berikutnya, 2 Supreme tingkat menengah dan 2 Supreme tingkat lanjut juga turun tangan, tapi tak seorang pun mampu mendekati akar ajaib di tengah danau. Apakah Kaisar Agung Xiu mau mencoba? Seorang Kaisar Agung Sembilan Roda dari suku Huang menatap Luo Xiu, sama-sama berlevel Kaisar Agung. Luo Xiu sedikit lebih rendah levelnya, seharusnya dia merasakan kekuatan perlindungan yang lebih lemah, sementara Luo Xiu sendiri lebih kuat. Dia adalah yang paling diharapkan bisa mendapatkan akar ajaib itu di antara mereka. Saat pikiran ini muncul, semua mata dari kedua kubu tertuju pada Luo Xiu. Orang dari kubu Huang memandangnya dengan penuh harap, sementara pihak naga Taiksu dan Xuan Yuang memandangnya penuh niat membunuh. Luo Xiu jelas tahu jika dia maju, pihak musuh pasti akan mengacaukan rencananya, dan jika dia mendapat akar ajaib itu, dia akan menjadi target utama. Meski punya kemampuan sebanding Supreme tingkat awal, Luo Xiu tidak mau menjadi kambing hitam. Walau begitu, membiarkan akar ajaib ini begitu saja tidak sesuai dengan karakternya. Dengan Dao Surgawi tanpa atribut spesifik, jika dia bisa mendapatkan dan memurnikan akar ini, dia pasti bisa mengembangkan kekuatan atribut air api jauh lebih hebat, meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Akar ini adalah ramuan surgawi sekaligus harta, siapa bilang ramuan harus untuk direbus jadi pil dan tak boleh dibuat jadi senjata atau alat sihir. Baik, aku akan coba. Setelah merenung sebentar, Luo Xiu memutuskan, dan jika benar ada bahaya, dia pun punya kartu as. Setelah memutuskan, dia tak buang waktu, langsung berkelebat, tiba-tiba sudah berada di atas danau. Boom! Saat dia tiba, energi pembatas air dan api surgawi meledak hebat, gelombang api dan air mengurung tubuhnya tanpa ampun. Bersambung.